Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SDN 20 Tanjung Raya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Nah, setelah kalian berdoa, mari kita baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. 2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Anak-anak, kita simak pembelajarannya ya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Anak-anak, berikut ini adalah perbedaan karakteristik antara kelinci dan siput. Kelinci itu merupakan hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan siput adalah hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang punggung atau bertulang belakang. Gerakan kelinci lincah dan cepat, sedangkan gerakan siput lambat. Organ gerak pada kelinci adalah kaki, sedangkan organ gerak pada siput adalah kaki perut. Kemudian, kelinci bergerak dengan meloncat, sedangkan siput bergerak dengan cara seolah-olah merayap. Kelinci tubuhnya dipenuhi bulu halus, sedangkan siput tubuhnya dilindungi oleh cangkang yang keras. Anak-anak, sekarang kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan siput bukanlah hewan lemah. Untuk dapat menentukan ide pokok, kalian harus terlebih dahulu membaca kalimat demi kalimat pada setiap paragraf dengan cermat, sehingga kita dapat menemukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Dan dari kalimat utama tersebut, kita dapat menentukan ide pokok. Mari kita baca bersama mulai dari paragraf pertama. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Anak-anak, kalimat utama pada paragraf 1 ini terletak pada kalimat pertama. Sedangkan kalimat kedua dan ketiganya merupakan kalimat pengembang. Jadi, ide pokok pada paragraf pertama adalah siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Lanjut paragraf kedua. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama. Sedangkan kalimat kedua dan ketiga adalah kalimat pengembang. Jadi, ide pokok pada paragraf kedua adalah siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Paragraf ketiga. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama, sedangkan
Kalimat kedua, ketiga, dan keempat adalah kalimat pengembang. Jadi, kalimat utama pada paragraf ketiga adalah siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian daun. Kita lanjut paragraf selanjutnya. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama, sedangkan kalimat kedua sampai kalimat keenam adalah kalimat pengembang. Jadi, kalimat utama paragraf 4 adalah siput sang pengembara yang mandiri. Anak-anak, demikianlah kalimat utama pada paragraf 1 sampai paragraf 4. Kita lanjut ke pelajaran SBDP ya. Corak gambar cerita yang pertama realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya, seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Gambar yang kedua adalah karikatur. Nah, karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan atau sindiran. Gambar selanjutnya yaitu adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Gambar selanjutnya yaitu dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Jadi kesimpulannya adalah corak gambar cerita ada 4, yaitu realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Baiklah anak-anak, tugas kalian hari ini adalah gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan avertebrata pada buku latihanmu. Lalu jelaskan di bawahnya pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari hewan tersebut. Demikianlah materi hari ini. Ingat anak-anak, tugasnya jangan lupa dikirim ke WA Ibu ya. Tetap semangat anak-anak. Ingat jaga kesehatan, patuhi prokes, terapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.